Di video kali ini kita akan membahas tentang teknik closing. Nah, materi inilah yang menjadi penghujung dari materi-materi sebelumnya. Jadi kawan-kawan harus benar-benar serius dalam mempelajari materi ini. Sebelumnya, apakah kalian di sini mengalami hal ini? Sudah jualan pakai banyak cara tapi masih penjualannya segitu-gitu aja, masih sedikit. Sudah menggunakan promosi di berbagai media sosial tapi tetap saja minim penjualan. Sudah jualan kemana-mana tapi ya masih segitu-gitu aja omsetnya. Sudah banyak yang nanya lewat WA atau chat personal, tapi mereka hanya nanya doang. Nah, mungkin kawan-kawan yang mengikuti kelas ini pernah mengalami hal ini. Biasanya respon di akhir, respon dari pembeli kawan-kawan itu biasanya mereka menjawab nanti dulu ya. Kemudian, maaf saya belum butuh. Kemudian biasanya juga mereka menjawab saya pikir-pikir dulu ya. Kemudian nanti saya kabarin lagi. Kemudian biasanya mereka habis nanya, setelah kita jawab nggak ada balasan lagi, bahkan mungkin kawan-kawan diblokir. Nah, biasanya respon seperti ini pasti selalu ada. Jika kawan-kawan mengalami hal ini, nah, kawan-kawan wajib untuk menekuni atau terus kawan-kawan harus mempelajari tentang materi ini, materi teknik closing. Teknik closing sebenarnya banyak. Ketika kawan-kawan sudah mempelajari teknik closing ini, jangan berhenti belajar. Kawan-kawan cari, soalnya banyak ragam teknik closing yang mungkin kawan-kawan jika ingin menaikkan lagi skill kawan-kawan bisa mengikuti kelas-kelas expert dalam mengatasi dalam mempelajari teknik closing. Karena teknik closing itu sangat penting, karena ibaratnya teknik closing ini sebagai penentu apakah berhasil atau tidak. Oke. Teknik closing merupakan teknik penjualan dengan tujuan agar terjadi transaksi, agar konsumen segera melakukan pembayaran. Itu definisinya. Teknik closing adalah salah satu skill paling penting yang wajib dikuasai bagi kita para penjual. Khususnya kita yang mau jualan online, kita wajib mempelajari tentang berbagai cara teknik closing. Nah, jika kita tidak mempelajari atau tidak menguasai bagaimana caranya mengclosingkan database atau mereka yang sudah masuk ke dalam kolam closing kalian, maka strategi misal seperti materi-materi sebelumnya itu kemungkinan akan sia-sia dan hasilnya tidak maksimal. Sayang sekali kan. Maka dari itu teknik closing ini wajib kalian utamakan. Untuk cara-cara mempromosi kalian bisa menggunakan satu mungkin atau cara yang lain, tapi untuk teknik closing ini kalian harus benar-benar menguasai. Nah, oke, langsung saja saya jelaskan poin pentingnya. Ada beberapa teknik closing yang bisa kita terapkan. Yang pertama, mungkin saya hanya menjelaskan 5 cara yang sudah saya lakukan. Sebenarnya masih banyak lagi, namun saya menjelaskan 5 cara yang sudah saya buktikan sendiri. Memang hasilnya lumayan meningkatkan penjualan saya waktu saya menjadi sebagai dropshipper custom cash. 5 hal ini yang saya gunakan selalu. Saya selalu menggunakan yang pertama itu bonus atau hadiah. Ini saya gunakan ketika saya melihat dari obrolan chat bahwa mereka hanya bertanya saja. Nah, saya menggunakan bonus atau hadiah ini untuk agar mereka memutuskan pembelian sekarang, karena kemungkinan di kompetitor di tempat-tempat lain tidak menggunakan teknik ini. Jadi saya bermain di mindset mereka, bermain di alam pikir mereka, bahwa kalau tidak order hari ini mereka akan merasa rugi. Nah, selanjutnya yang pertama tadi bonus atau hadiah. Yang kedua, besok harga naik. Nah, ini juga sangat penting. Untuk dalam teknik closing, saya juga sering sekali menggunakan teknik ini. Tapi hal yang penting yang perlu kalian lakukan juga, kalian harus benar-benar sesuai dengan apa yang kalian sampaikan. Jika kalian menggunakan teknik ini, jika tidak mendaftar hari ini, keesokan harinya harganya pasti naik. Nah, kalian harus benar-benar menaikkan harganya saat esoknya. Soalnya jika kalian hanya sekedar membual saja,
kemungkinan konsumen atau calon pembeli kawan-kawan tidak akan percaya lagi kepada kawan-kawan, kepada kata-kata kawan-kawan. Jadi teknik ini harus benar-benar sesuai dengan apa kata kawan-kawan. Gunanya teknik ini sama seperti yang nomor 1 tadi, untuk mengclosingkan hari ini juga, membuat pikiran atau membuat persepsi dari calon pembeli kita itu bahwa kalau tidak order hari ini mereka akan rugi karena besok harganya tidak sama lagi, karena besok harganya akan naik. Jadi kemungkinan besar mereka akan membeli produk kawan-kawan di hari ini juga. Nah, bisa kalian gandeng dengan nomor 1 tadi. Carilah hadiah yang mungkin tidak kalian dalam memberikan hadiah, kalian juga harus menghitung profit kalian sesuai atau tidak. Jadi pilihlah hadiah yang tidak merugikan kawan-kawan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah diskon atau diskon atau potongan harga. Sebenarnya teknik ini sangat familiar di kalangan pembisnis. Teknik ini dilakukan juga untuk mendorong calon pembeli agar melakukan transaksi hari ini juga. Dalam penerapannya, pastikan bahwa diskon atau potongan harga jangan membuat kalian rugi juga, seperti hadiah tadi. Ingat, margin itu bukan untung bersih. Jadi kalian harus menghitung juga biaya iklan, biaya karyawan, biaya listrik, dan lain sebagainya. Barulah jadi yang namanya profit. Kalian bisa memotong harga dari keuntungan bersih produk kawan-kawan itu, dari keuntungan bersih satu produk kawan-kawan itu. Dalam penerapannya, teknik diskon ini atau potongan harga ini biasanya pada saat kondisi seperti ini. Ketika calon pembeli belum yakin untuk melakukan transaksi. Nah, kita baru menggunakan teknik ini. Nah, kemudian ketika penjualan lagi kurang bagus, kita juga bisa menggunakan teknik diskon ini saat penjualan kita terlihat tidak bagus pada bulan ini. Kemudian jika tanggal tua saat daya beli turun, kita bisa menggunakan teknik ini. Kemudian saat kita ingin menghabiskan stok barang, nah kita bisa menggunakan teknik diskon ini, dan juga ini akan menaikkan toko kawan-kawan. Nah, kemudian ibaratnya akan banyak datang traffic atau pengunjung baru dari itu. Salah satu keuntungannya akan banyak traffic atau pengunjung baru ke database kawan-kawan. Nah, selanjutnya saat pre-order atau saat kawan-kawan mengeluarkan produk baru, kawan-kawan bisa menggunakan teknik diskon atau potongan harga. Kemudian saat teknik ini bisa juga digunakan saat calon konsumen kawan-kawan menunda pembelian. Nah, kawan-kawan bisa menggunakan teknik potongan harga ini jika mereka ingin harga yang lebih murah lagi, maka mereka harus membeli hari ini juga, karena besok tidak ada yang namanya potongan harga. Nah, kawan-kawan bisa menggunakan ini jika calon konsumen kawan-kawan terlihat menunda pembelian. Segera closingkan sekarang dan cari lagi prospek yang baru. Nah, oke, selanjutnya secara definisi diskon adalah potongan harga ya. Tapi dalam penerapannya pemberian diskon juga bisa menaikkan omset. Nah, kita bisa memberikan diskon untuk pembelian dalam jumlah banyak. Harapannya agar omset penjualan lebih besar. Oke, sampai sini sudah paham ya. Ini sebenarnya kalian juga sudah mengetahuinya, namun mungkin kalian lupa menggunakan teknik ini, dan juga kalian juga mungkin belum tahu bagaimana menerapkan teknik ini. Oke, selanjutnya teknik keempat adalah penawaran terbatas. Nah, ini sering juga saya gunakan. Maksudnya teknik ini bisa dilakukan dengan cara memberi informasi bahwa produk yang dijual hanya terbatas. Tujuannya adalah agar calon pembeli bergegas untuk segera melakukan pembayaran saat ini juga, karena kemungkinan besok tidak ada lagi barang yang ini. Nah, kita bisa menggunakan teknik ini. Seringkali yang membuat calon pembeli tidak melakukan pembayaran itu karena mereka melihat masih banyak stoknya, jadi mereka santai-santai saja, besok juga masih bisa beli. Nah, jadi untuk mengatasi itu kita bisa menggunakan teknik ini, teknik penawaran terbatas hanya untuk hari ini. Kemungkinan besok barangnya sudah tidak ada lagi, atau besok penawarannya tidak ada lagi. Nah, penerapan teknik ini bisa digunakan dalam beberapa hal seperti ini. Biasanya kawan-kawan bisa menggunakan teknik ini dengan kata-kata terbatas untuk jumlah produknya.
Kemudian terbatas untuk bonus yang disediakan. Kemudian terbatas untuk jumlah pembeli. Misal contohnya produk ini terbatas, hanya tersedia 50 PCS. Nah, kemudian yang kedua, dalam pembelian hari ini, jika melakukan pembelian hari ini akan mendapatkan bonus topi. Nah, misal ya, ini penawaran terbatas, hanya hari ini saja kalian dapat topi jika melakukan pembelian hari ini. Kemudian promo ini hanya berlaku untuk 100 pembeli pertama. Nah, jadi kawan-kawan saat melakukan promosi, kawan-kawan bisa menggunakan kata-kata ini bahwa promo yang kawan-kawan berikan itu hanya untuk 100 pembeli pertama, dan jika sudah penuh 100 maka promo ini tidak berlaku lagi. Nah, dan ini juga bisa kawan gunakan. Oke. Yang kelima, follow up. Teknik follow up.